Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi ala niyatina shalihah wa ala man wasalafus shalihun wa nakhusu khususan ila Syekh Ahmad Syekh Zainuddin Al-Maribadi, Syekh Zabur Zakaria, Syekh Abu Bakar. Wa jami'i man hadaru fi hadzal majlisil mubarak syai'udina inahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nafa'ana madana fi 'ulumihi wa fi madadi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syuri'at fil Madinah wa aqalluha imamun wa ma'mumun wa hiya fil jum'ati thumma fi subhiha summa subhu summa al-isya'u summa al-asru summa al-dhuhru summa al-maghribu afdalu. Masih menjelaskan tentang sholat berjamaah, bahwasanya sholat berjamaah itu pertama kali dilaksanakan oleh baginda Nabi dan para sahabatnya di Madinah. Jadi selama 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad tidak melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan sahabat-sahabatnya. Kenapa demikian? Karena sejak diperintahkannya sholat 5 waktu sehari semalam setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian Nabi Muhammad melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam dan para sahabat juga melaksanakan sholat. Ini kondisinya pada waktu itu umat Islam masih di bawah tekanan dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga kalau dilaksanakan berjamaah di Masjidil Haram maka akan menimbulkan gejolak yang sehingga nanti orang-orang kafir akan datang untuk mengadab mereka, untuk membubarkan mereka. Sehingga selama 13 tahun di Mekah belum dilaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian di antara keutamaan sholat berjamaah kemarin sudah dibahas bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendirian dengan 27 derajat. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain dengan 25 derajat, bukan dengan 27 derajat, tapi intinya kemuliaan daripada sholat berjamaah itu lebih daripada sholat sendirian, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bahkan kemarin juga dibahas bahwasanya para salafus sholih, para sahabat Nabi, kalau sampai mereka ketinggalan sholat berjamaah maka ada yang melaksanakan sholat diulang sampai 27 kali. Ada yang selama semalam suntuk melaksanakan sholat hingga terbit fajar waktu subuh. Ada yang kemudian di antara sahabat kalau ada yang meninggalkan sholat berjamaah maka akan sahabat-sahabat yang lain takziah datang ke rumahnya karena dianggap itu sebuah musibah yang menimpa. Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, man sholat sholawatil khomsi ma'al jama'ati, man sholat as sholawatil khomsa ma'al jama'ati falahu khomsatu asya'a.
Barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, maka orang itu akan mendapatkan 5 kemuliaan. Al-awwalu la yusibuhu fakrun fid dunya. Orang yang istiqomah menjaga sholat berjamaah, insya Allah hidupnya tidak akan pernah kekurangan di dunia ini. La yusibuhu fakrun, tidak pernah fakir, tidak pernah merasa kekurangan selama hidup di dunia ini, mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen hidupnya barokah, maka istiqomahkan sholat 5 waktu secara berjamaah, insya Allah ada keberkahan, karena tidak akan fakir selama hidup di dunia ini. Apalah lagi nanti hidup di akhirat, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu adabal qabri. Yang kedua, orang yang istiqomah menjaga sholat berjamaah, maka Allah akan menghilangkan adab kubur baginya. Tidak akan disiksa di dalam kuburnya karena dia melaksanakan sholat berjamaah secara istiqomah ketika masih hidup di dunia. Maka nampak tanda-tanda orang solih pada dirinya, sehingga di dalam kubur mendapatkan kemuliaan, tidak akan diadab di dalam kuburnya. Wasalitsu yu'ta kitabahu biyaminih. Yang ketiga, orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah secara istiqomah, maka nanti di saat diserahkan buku catatan amal akan diterima dengan tangan kanannya. Di saat nanti kita berada di padang mahsyar, setelah kita dihisab, dihitung amal perbuatan kita, kemudian ada mizan ditimbang amal perbuatan kita, setelah itu baru diserahkan buku catatan amal kepada kita. Nah, di saat diserahkan buku catatan amal itu, orang-orang yang istiqomah menjaga sholat berjamaah maka akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Mungkin di antara kita ada yang ngeyel, gampang itu, tinggal menjulurkan tangan kanan aja untuk terima kitab kan gampang. Tidak semudah itu. Secara otomatis nanti di akhirat kalau orang itu memang orang termasuk ashabul yamin, orang-orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, secara otomatis tangan kanan yang akan bergerak ke depan. Tapi kalau ashabus shimal, orang-orang yang menerimanya dengan tangan kiri, maka walaupun sekuat apapun dia menjulurkan tangan kanannya tidak akan mampu, tapi tangan kirinya yang akan maju ke depan. Nah, orang-orang yang istiqomah menjaga sholat secara berjamaah, dia akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanannya. Warabi'u yamuru ala sirati kalbarkil khotif. Orang-orang yang istiqomah menjaga sholat berjamaah nanti saat melewati siratal mustaqim kalbarkil khotif, seperti kilat yang menyambar, cepat secepat kilat. Karena siapapun kita pasti akan melewati sirat. Wa iminkum illa wariduha. Siapapun kita pasti akan mendatangi neraka, artinya melewati sirat, karena sirat itu dibentang antara padang mahsyar dan penghujung daripada sirat itu adalah surga. Di bawahnya ada jurang api neraka. Nah, di saat melewati siratal mustaqim ini berbagai gambaran diceritakan di dalam hadis-hadis yang sahih. Gambaran orang yang akan melewati sirat, ada yang seperti kilat menyambar, langsung nyampe ke surga. Ada yang berlari, ada yang berjalan biasa, ada yang terbalik kepala di bawah kaki di atas, ada yang ngesot dan segala macam. Ada yang baru melangkah sudah terpeleset jatuh ke jurang api neraka. Orang yang istiqomah menjaga sholat berjamaah, insya Allah saat melewati siratal mustaqim kalbarkil khotib, seperti kilat yang menyambar, langsung nyampe ke surga. Wal khamisu yadkhuluhullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adabin. Orang yang istiqomah menjaga sholat secara berjamaah, maka akan Allah masukkan ke dalam surga nanti bila hisabin wala adabin, tanpa hisab dan tanpa mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang istiqomah menjaga sholat berjamaah. Kemudian diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, innallaha ta'ala yuhsyaru masajidad dunya yaumal qiyamati. Innallaha ta'ala yahsyuru masajidad dunya yaumal qiyamati ka'annaha bukhtun baydun qawaimuha minal ambar wa a'nakuha minaz za'faron wa ru'usuha minal miski wa adanuha
minaz zabarjud al akhdar wal mu'adzinuna yakudunaha wal a'immatu yasukunaha fayamurna fi arasati yaumil qiyamati kal barqil khatif fayaqulu ahlul qiyamati ahaula'i minal malaikati al muqarrabin aminal anbiya'i wal mursalin fayunadi la bal haula'i min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam yahfadzuna as-shalawati bil jamaah. Dalam satu hadis juga diriwayatkan bahwasanya nanti masjid yang kita gunakan untuk sholat berjamaah, Masjid Al-Kafah ini pada hari kiamat nanti ini akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ka'annaha bukhtun baidun, seperti onta yang putih, kakinya terbuat dari ambar, punuknya itu terbuat dari za'faron, kepalanya terbuat dari misik, telinganya dari zabarjud yang hijau. Sedangkan orang-orang yang mengumandangkan adzan itu nanti menuntun onta itu. Kemudian imam yang memimpin sholat berjamaah menyetir atau yasukuna, nuntun atau menjadi sopirnya. Fayamurne fi arasati yaumil qiyamati, kemudian onta yang putih itu akan lewat pada hari kiamat nanti itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar cepat. Kemudian ahlul kiamat, orang-orang yang ada pada saat itu kemudian bertanya, siapa mereka? Golongan siapa mereka itu? Kok lari seperti kilat yang menyambar? Apakah termasuk golongannya malaikat atau golongan para nabi atau golongan para rasul? Kemudian ada kalimat yang mengundang, la bal haula'i min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam yahfaduna sholawati bil jamaah. Tidak, mereka tidak golongan nabi, tidak golongan rasul, tidak golongan malaikat, tapi mereka itu adalah golongan umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa istiqomah menjaga sholat secara berjamaah di masjid. Jadi masjid kita nanti akan menjadi sebuah kendaraan. Kita semua yang biasa sholat berjamaah di masjid ini masuk dalam sebuah kendaraan itu seperti onta putih yang kita naik di atas punggungnya, yang muadzin itu nuntun, kemudian imamnya itu nyopir, kemudian berjalan seperti kilat yang menyambar melewati Shiratal Mustaqim langsung sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mengendarai masjid yang kita gunakan untuk sholat berjamaah saat nanti kita berada di atas Shiratal Mustaqim. Ini juga kemuliaan sholat berjamaah. Kemudian hadis-hadis yang lain masih banyak sekali yang menjelaskan tentang kemuliaan sholat berjamaah. Nah, sekarang ada juga beberapa hadis yang mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi thumma ukhalifu ila rijalin yatakhallafuna anha fa uharriku buyutahum, muttafaq alaih an Abi Hurairah. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, satu ketika saya itu pengen, kata Nabi, pengen menyuruh seseorang untuk ngimami sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Saya itu pengen menyuruh seseorang untuk menjadi imam sholat di Masjid Nabawi, menggantikan posisi saya sebagai imam. Sesekali saya itu pengen begitu. Kemudian saya akan terlambat dan saya akan sweeping, saya akan cari orang-orang yang tinggal di rumahnya, sementara sholat berjamaah dilaksanakan di masjid tapi dia tinggal di rumahnya, tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Untuk apa Nabi Muhammad sweeping? Fa uharriku buyutahum, akan aku bakar rumah-rumah mereka. Muttafaq alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sesekali Nabi itu pengen tidak jadi imam sholat berjamaah, pengen nyuruh seseorang menggantikan menjadi imam sholat berjamaah. Kemudian Nabi akan sweeping ke rumah-rumah
yang di dalam rumah itu ada orang laki-laki yang tidak melaksanakan sholat berjamaah padahal rumahnya dekat dengan masjid, maka rumah-rumah itu akan dibakar oleh Rasulullah. Ini ancaman bagi orang-orang yang ninggalin sholat berjamaah, saking pentingnya sholat berjamaah. Kemudian di dalam hadis yang panjang Rasulullah juga bersabda, man tahawana bis sholati ma'al jama'ati aqabahullahu ta'ala bi isnatai asyrata baliyatin salasun fid dunya wa salasun indal mauti wa salasun fil qabri wa salasun yaumal qiyamah. Barang siapa yang meremehkan, tahawana itu menggampangkan, meremehkan atau menganggap enteng melaksanakan sholat secara berjamaah, artinya apain jamaah, nanti aja kan bisa sholatnya, padahal dia bisa melaksanakan, datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, tapi masih asik melakukan aktivitas, padahal dia bisa tinggalkan aktivitas itu untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, malah asik di rumah, mohon maaf, misalnya melakukan aktivitas lain, asik nyuci mobil misalnya, ngasih makan burung dan sebagainya, padahal di masjid sedang berlangsung sholat berjamaah. Ini berarti meremehkan atau menggampangkan sholat berjamaah. Siapa yang meremehkan atau menggampangkan sholat berjamaah padahal dia bisa untuk melakukannya, Allah akan memberikan adab kepada orang itu dengan 12 macam adab, 12 macam siksaan, 12 macam ujian dan cobaan. Yang 3 ketika masih hidup di dunia, yang 3 ketika menghadapi kematian, yang 3 ketika berada di dalam kubur, dan yang 3 ketika nanti berada di hari kiamat. 12 macam siksaan akan Allah berikan kepada orang-orang yang menggampangkan atau meremehkan, tidak mengupayakan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian amas salasu allati fid dunya, adapun 3 siksaan yang akan Allah berikan kepada orang yang meremehkan sholat berjamaah di dunia adalah yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizkihi. Allah akan menghapus atau menghilangkan keberkahan dari usahanya dan keberkahan dari rizkinya di dunia ini. Orang yang meremehkan sholat berjamaah, rizkinya akan dihilangkan dari keberkahan, usahanya, pekerjaannya jauh dari yang namanya barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan, itu barokah. Barokah itu memang tidak nampak tapi bisa kita rasakan. Orang kalau rezekinya barokah, walaupun tidak banyak, tapi akan menjadikan kehidupan rumah tangganya itu adem, ayem, tentrem, sakinah, mawaddah, warohmah, anak-anaknya solih, solihah, tidak ada masalah, hidupnya tenang, damai, berkecukupan apa yang menjadi kebutuhannya, itu barokah. Tapi kalau tidak ada barokah, walaupun banyak, gajinya besar, rezekinya banyak, tapi selalu ada permasalahan dalam kehidupannya, rumah tangganya broken, suaminya selingkuh misalnya, atau istrinya selingkuh, mohon maaf misalnya, anaknya tersandung narkoba dan lain sebagainya. Ini tidak ada keberkahan di dalam kehidupannya. Jadi kalau orang meremehkan sholat berjamaah, dicabut keberkahan dari usahanya dan dicabut keberkahan dari rizkinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, yungza'u minhu nur sholihin. Orang yang meremehkan sholat berjamaah itu nanti akan dicabut cahayanya orang-orang soleh dari dirinya. Artinya dia tidak lagi termasuk golongannya orang-orang yang solih. Dicabut cahaya kesolehan dari dirinya. Kemudian yang ketiga, yakunu mabghudun fi qulubil mu'minin. Orang itu akan dibenci di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Orang nampak kelihatan di rumah, padahal di masjid sedang berjamaah, tidak datang ke masjid untuk berjamaah, berarti ini meremehkan sholat berjamaah. Mabghudun fi qulubil mu'minin, akan dibenci di hati orang-orang yang beriman.
Kemudian wa amal lati indal mauti, adapun yang tiga ketika nanti sakaratul maut adalah yang pertama yuqbadu ruhuhu atsyana walau syariba ma'al anhar. Di saat roh kita dicabut oleh malaikat Israel, maka orang yang meremehkan sholat berjamaah itu akan merasakan kehausan yang sangat, walaupun dia minum seluruh air di lautan diminum, tetap dia akan merasakan haus yang sangat luar biasa. Atsyana, padahal kondisinya di dalam kitab Nihayatuz Zen dijelaskan bahwasanya di saat seseorang itu sedang nazah atau sakaratul maut, maka orang itu akan merasakan haus, kehausan yang sangat luar biasa. Nah, di saat haus yang sangat luar biasa itu nanti iblis, setan akan datang menemuinya, kemudian menawarkan air di dalam gelas. Kalau seseorang itu mau menerima air tawaran dari iblis atau setan itu, maka alamat orang itu akan menjadi pengikutnya iblis atau setan yang nanti menjadi teman masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Haus yang sangat luar biasa orang yang sedang nazah atau sakaratul maut. Apalagi orang yang suka meremehkan sholat berjamaah, maka di saat rohnya dicabut oleh malaikat Israel, dia akan merasakan kehausan yang sangat. Bahkan seandainya dia minum air di lautan, diminum semuanya, masih tetap merasakan haus yang luar biasa. Kemudian yang kedua, yastaddu alaihi naz'u ruhihi, akan berat rohnya keluar dari jasadnya. Saat roh itu dicabut, dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Padahal roh itu dicabut, ada dua macam cara kematian. Yang pertama ada seperti rambut yang dicabut dari tepung dan tidak terasa. Ini cara mati bagi orang yang takwa. Orang-orang yang takwa, yang senantiasa istiqomah menjaga sholat secara berjamaah, di saat rohnya dicabut itu tidak terasa, seperti sehelai rambut yang ada di tumpukan tepung, kemudian rambut itu ditarik, tepungnya tidak akan rusak. Dengan mudah rambut itu keluar dari tepung. Sedemikian juga dengan orang-orang solih yang senantiasa istiqomah menjaga sholat secara berjamaah, saat ruhnya dicabut akan mudah. Tapi orang yang meremehkan, menggampangkan, tidak mengusahakan untuk sholat secara berjamaah, di saat ruhnya dicabut itu akan merasakan sakit yang luar biasa, berat yang luar biasa. Bahkan bisa jadi malaikat itu justru bermain-main, tarik, diulur, ditarik, dibalikin, ditarik lagi, dibalikin. Begitu sulitnya roh itu keluar dari jasadnya, merasakan kesakitan yang luar biasa. Seperti kain sutra, kemudian tersangkut duri, ditarik, maka kain itu akan robek. Demikian juga dengan sakitnya orang ketika dicabut roh dari tubuhnya bagi orang-orang yang meremehkan sholat secara berjamaah. Kemudian yang ketiga, yukhafu alaihi min zawalil iman, na'udzubillah, dikhawatirkan saat ruhnya dicabut hilang iman dari dirinya sehingga menjadi golongan orang-orang yang su'ul khotimah. Itu yang ketiga, adab yang akan diberikan Allah bagi orang yang meremehkan sholat berjamaah selama ketika ruhnya dicabut dari tubuhnya. Wa amal latifil qabri, adapun tiga siksaan yang akan diperoleh orang yang meremehkan sholat berjamaah ketika berada di dalam kubur, yaldiku alaihi su'alu mungkarin wa nakirin. Yang pertama, sulit untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Padahal pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu kan sudah bocor, kita semua udah pada tahu. Pertanyaannya adalah marrabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Kemudian waman nabiyuka, siapa nabimu? Jawabannya Muhammadun nabiyyi, Muhammad adalah nabiku. Nanti pertanyaan malaikat mungkar nakir itu pakai bahasa Arab, dan kita menjawabnya juga harus pakai bahasa Arab karena kunci jawabannya pakai bahasa Arab. Ditanya marrabbuka, jawabnya Allah maha besar, ya tidak sesuai kunci jawaban, dipukul kita sama malaikat raqib, malaikat mungkar dan nakir. Berat menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Walaupun sudah ditalkin, diajarin, tetap dia kesulitan untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Padahal itu kunci. Di saat orang di dalam kubur mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir,
maka setelah itu malaikat akan mengatakan num kanaumil arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Tidurnya pengantin baru itu gimana? Lelap, karena biasanya pengantin baru itu kalau malam dia nggak bisa tidur, ngobrol sana ngobrol sini, cerita sana cerita sini, akhirnya begitu tertidur lelap, nggak bangun-bangun, lelap, tiba-tiba begitu bangun udah kesiangan, sudah waktu duha. Demikian juga orang yang lulus menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka dia disuruh tidur selama penantian di dalam kubur itu seperti orang tidur, perasaan dia cuma semalam, begitu bangun sudah saatnya manusia dibangkitkan dari alam kubur, padahal beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun berada dalam kubur, tapi cuman perasaannya seperti semalam saja, karena ibarat orang yang tidur tidak akan merasakan apa-apa. Orang yang istiqomah menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, maka di saat menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir nanti akan mudah diberikan pertolongan berkah jamaah yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, tastaddu alaihi dzulmatul qabri. Orang yang meremehkan sholat berjamaah, tidak mengupayakan untuk senantiasa berjamaah, maka nanti kuburannya akan gelap. Tastaddu alaihi dzulmatul qabri, sangat gelap kuburannya. Kuburannya akan gelap sekali. Padahal secara dohiriyah kita tahu kuburan itu kan ditutup papan, habis itu ditutup tanah, diinjek-injek, dipadatkan, bahkan disemen kadang-kadang. Secara dohiriyahnya gelap sekali. Nah, yang bisa menyerangi kubur kita ya hanya amal-amal soleh yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Orang yang meremehkan sholat berjamaah ketika hidup di dunia, maka kuburannya akan gelap sekali. Tastaddu alaihi dzulmatul qabri, sangat gelap kuburannya, sehingga kita kebingungan berada di dalam kubur, terus diadab oleh malaikat selama di dalam kubur, sampai pada akhirnya kita dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian yang ketiga, yaudiku qabruhu hatta tanduma atla'uhu. Yang ketiga, orang yang meremehkan sholat berjamaah mendapatkan adab di dalam kuburnya, kuburannya akan menyempit hatta tanduma adla'uhu, sehingga tulang rusuknya itu akan hancur. Saking sempitnya kubur, menghimpitnya, sehingga tulangnya akan hancur, remuk, pulih lagi, dihimpit lagi, hancur lagi, pulih lagi, sampai nanti hari kiamat. Jadi siksaan di dalam kubur itu ibaratnya ada orang tersandung kasus masalah, terkena kasus pidana, sebelum proses persidangan orang itu dimasukkan penjara sebelum sidang, sebelum putusan berapa tahun nanti akan dipenjara. Itu ibarat siksaan di dalam kubur. Di dalam kubur sudah disiksa, dipenjara, sebelum pada akhirnya nanti dia dihisab saat berada di padang mahsyar. Jadi itu sudah siksaan sebelum putusan keadilan. Demikian juga orang di dalam kubur disiksa, itu siksaan sebelum diputuskan masuk neraka selama-lamanya atau sekian tahun dan seterusnya. Jadi kuburannya akan menyempit, menghimpitnya, remuk tulang-tulangnya, pulih lagi, dihimpit lagi, pulih lagi, sampai nanti hari kiamat. Wa amal lati fi yaumil qiyamah, adapun yang tiga, pada hari kiamat nanti siksaan yang akan Allah berikan kepada orang yang meremehkan sholat berjamaah adalah yastaddu alaihi hisabuhu, berat hisabnya nanti. Hisabnya berat, pertanyaannya berat saat berada di hari kiamat nanti, sehingga saat dihisab dia akan kesulitan untuk menjawab serangkaian pertanyaan-pertanyaan. Ini saat sidang. Saat sidang ada sekian pertanyaan ditanyakan, dia kesulitan untuk menjawab itu karena orang yang suka meremehkan sholat secara berjamaah. Kemudian yaghdabu alaihi rabbuhu, Allah akan murka kepadanya. Kenapa Allah murka? Karena Allah telah memberikan kesempatan dan waktu kepada orang itu ketika hidup di dunia bisa untuk melakukan sholat secara berjamaah, malah menyepelekan sholat berjamaah, menunda-nunda, bahkan memilih sholat sendirian ketimbang berjamaah di masjid. Kemudian yang terakhir, yu'aqibuhullahu binnar, na'udzubillah, Allah akan mengadabnya nanti ketika
berada di alam akhirat, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ini siksaan adab yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang suka meremehkan sholat secara berjamaah. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Kalau lah suatu saat misalnya karena kondisi pekerjaan yang kita dituntut untuk tetap kerja dan tidak memungkinkan untuk keluar dari tempat kerja di saat sedang berlangsung sholat berjamaah, maka ketika ada momen kesempatan kita melaksanakan sholat, seyogyanya kita tetap lakukan secara berjamaah walaupun cuman dengan satu orang teman sebagai makmum. Dan kalaupun ternyata kita pulang dari kerja sudah malam, sholat Isya sudah lewat, tidak bisa dikerjakan secara berjamaah, sampai di rumah kok kita di masjid sudah selesai jamaah padahal kita belum sholat Isya. Tanya sama istri, apakah kamu sudah sholat Isya atau belum? Kemudian kalau istrinya menjawab, sudah bang, dah sekarang begini, ayo tolong abang lakukan sholat secara berjamaah. Jadi diajak lagi istrinya untuk menemani sholat berjamaah. Apakah yang seperti itu boleh? Boleh. Jadi mengajak istri, walaupun istri sudah melaksanakan sholat, kita ajak sholat lagi dalam rangka untuk membantu kita, menolong kita agar kita bisa melaksanakan secara berjamaah. Atau kalaupun tahu misalnya masih ada sedikit waktu di masjid, masih ada beberapa orang, kita datang ke masjid. Padahal sholat berjamaah dengan imam maktubah, imam yang utama sudah selesai, sudah bubar, sudah doa, sudah pada bubar. Kita datang ke masjid telat, kita jumpai ada orang sedang sholat sunnah, makmum aja di belakangnya, boleh apa tidak? Yang seperti itu secara fikih boleh, walaupun kita ini tahu kalau orang itu sedang sholat sunnah, kita ngikut aja di belakangnya, kita makmum terhadap orang yang melaksanakan sholat sunnah. Di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan yang seperti itu boleh, dan kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Kadang-kadang memang ada beberapa orang musafir di masjid sudah bubar, kita sudah balik untuk melaksanakan sholat berjamaah, udah bubar. Begitu datang di masjid ada beberapa orang malah sholat di pojok sana sendiri, pojok sana sendiri, pojok sana sendiri. Alangkah lebih indahnya kalau mereka mengajak seseorang untuk melakukan sholat secara berjamaah. Ataupun kalau kita datang ke masjid sudah tidak ada lagi orang yang bisa kita ajak untuk sholat berjamaah, kita bisa minta tolong sama seseorang. Orang itu sudah selesai melaksanakan sholat berjamaah, kemudian kita minta tolong, bisakah membantu saya untuk melaksanakan sholat berjamaah? Boleh jadi imam, boleh jadi makmum. Dan yang seperti itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Waktu itu Nabi sedang melaksanakan sholat asar secara berjamaah bersama dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Tiba-tiba selesai itu udah pada bubar, ada seseorang datang ke masjid, udah nggak sempat lagi untuk melakukan sholat berjamaah bersama dengan Nabi dan para sahabat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat yang lain, adakah di antara kalian yang mau sedekah hari ini? Sedekah apa ya Rasul? Kami ke masjid gak pernah bawa duit, gak pernah bawa harta. Sedekah dengan cara membantu sahabat itu untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Akhirnya ada salah satu sahabat yang kemudian menawarkan diri untuk menolong orang yang baru datang itu, kemudian melaksanakan sholat secara berjamaah. Orang yang sudah melaksanakan berjamaah ini ya boleh jadi imam, boleh jadi makmum, monggo. Intinya kalau dilakukan seperti itu berarti i'adah, pengulangan sholat itu boleh. Bahkan satu ketika ada sahabat Rasulullah datang ke masjid, sedangkan di masjid sedang berlangsung sholat berjamaah. Kemudian sahabat ini gak ikut sholat berjamaah. Kemudian ditanya oleh Nabi, kenapa kamu gak ikut jamaah? Tadi saya sudah sholat di rumah ya Rasul. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan, sholatlah kamu lagi ikut berjamaah bersama dengan yang lain di masjid. Karena kalau terjadi i'adah seperti itu, maka salah satunya menjadi sholat yang berpahala sunnah, yang satu menjadi wajib. Jadi saling tolong menolong itu boleh. Bahkan
kalau misalnya kita jumpai ada orang sedang sholat sunat, kita makmum di belakangnya boleh, tapi nggak usah dipukul punggungnya, takutnya nanti dia bingung. Kita tepuk punggungnya, bingung dia, nggak ngerti dia. Akhirnya dibatalin sholatnya. Jangan ikut saya sedang sholat sunat. Batal pula sholatnya. Jadi kalau kita merasa kita ada sholat sunat kok ada yang nepuk punggung kita, lanjutin saja, sudah. Yang paling tepat kita nggak usah nepuk punggungnya, sebab kalau kita tepuk punggungnya dia nggak ngerti, padahal dia sedang sholat sunat, dibatalin pula nanti sholatnya. Jadi kalau ini kan kacau nanti ya. Kita ngikut aja, dia rukuk kita ngikut rukuk, tapi kita niat Allah, saya niat makmum sholat berjamaah bersama dia. Jadi saya niat sholat isya makmum karena Allah Ta'ala. Yang kita tuju adalah orang yang ada di depan kita. Dia rukuk, kita ikut rukuk, sujud ikut sujud. Nanti dia tergantung, kalau dia sholat sunat berarti dapat 2 rakaat salam, ya kita berdiri melanjutkan kekurangan kita. Kita mendapatkan keutamaan sholat secara berjamaah. Jadi tekniknya seperti itu. Karena saya juga pernah waktu itu saya ngajar di SD, duhur belum bisa keluar karena masih di depan anak-anak. Akhirnya saya balik ke sini, udah bubar sholat duhur berjamaah. Saya jumpai di dekat pintu situ itu ada orang sedang sholat. Kemudian saya ngikut di belakangnya, tapi tidak saya tepuk punggungnya. Begitu dapat 2 rakaat, dia salam, kemudian saya melanjutkan 2 rakaat berikutnya. Ternyata orang ini muter balik, malah makmum sama saya di belakang saya. Tadi saya makmum sama dia, kemudian dapat 2, dia salam, dia muter makmum sama saya. Habis itu kemudian saya karena masih ngelanjutin dzikir sampai akhirnya saya berdoa, saya tengok sudah nggak ada. Kemudian mau saya tanya, kok sampean tadi saya makmum dengan sampean, kok sekarang justru sampean makmum sama saya, ini ceritanya gimana? Bisa jadi orang itu tadi sedang melaksanakan sholat qobliyah atau sedang melaksanakan sholat tahiyat tal masjid. Begitu saya makmum di belakangnya, dia menyelesaikannya, kemudian dia makmum sholat duhur dengan saya gitu ya. Jadi yang seperti itu juga sah-sah saja. Jadi kalau misalnya kita biasa di masjid-masjid singgahan, masjid bandara atau masjid rumah sakit misalnya, atau musola rumah sakit, itu kan orang sholat itu kan gentian, giliran gitu ya. Kalau kita biar mendapatkan keutamaan jamaah yang ikut aja. Cuman hati-hati kalau di bandara, karena yang kita ikutin bisa jadi itu orang yang sedang musafir, mengkosor sholatnya pula, nanti jadinya agak ribet nanti urusannya. Jadi pokoknya bagaimana caranya kita bisa berjamaah. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.